Di era digital sekarang, banyak anak yang kesehariannya berubah. Salah satunya Kevin. Hampir setiap hari, ia lebih banyak di depan layar. Main game sampai lupa waktu, ngomel sembarangan, jarang bergerak apalagi olahraga. Interaksi dengan teman-temannya pun makin jarang. Lama-kelamaan, semua itu membuat Kevin gak produktif, cepat capek dan kehilangan semangat. Kok kelihatan lesu banget sih. Belajar juga gak semangat, ada apa nak? Entahlah apa, rasanya capek terus. Susah fokus pas belajar online. Bosen juga, tiap hari gini-gini aja. Ya gimana nggak capek nak? Kamu jarang olahraga, makannya mie instan terus. Badan itu butuh makanan sehat, pikiran juga harus dijaga. Iya sih, aku juga sadar kebanyakan main game. Jarang banget ngobrol sama temen. Jadi ya gini deh, rasanya kosong aja. Kevin mulai merasa ada yang salah sama kebiasaannya. Dia sadar, tubuh dan pikirannya makin melemah karena kurang perhatian dan kesehatan. Bahkan hal-hal kecil seperti ngobrol dengan teman pun mulai jarang ia lakukan. Kevin, kesehatan itu bukan cuma soal badan, pikiran juga penting. Kalau jiwa sehat, semangat belajar dan aktivitas kamu pasti balik lagi. Coba mulai dari hal kecil. Olahraga sebentar tiap pagi, makan sayur sama buah, dan jangan lupa sering ngobrol sama teman kamu. Jangan begadang juga. Itu bisa bikin kamu lebih tenang. Iya juga sih. Tapi aku bingung mulai dari mana. Rasanya berat banget, Ma. Kevin merasa bingung, tapi ada rasa lega. Karena ternyata orang tuanya selalu ada untuk mengingatkan dan mendukung. Ia mulai berpikir, mungkin memang sudah saatnya berubah. Kev, lama banget gak nongol. Grup kelas sepi banget tanpa kamu. Iya, Nov. Aku lagi gak semangat. Capek mulu. Belajar juga gak fokus. Mama papa nyuruh aku olahraga sama makan sehat. Bener banget tuh kata mereka. Aku juga gitu awalnya. Males banget. Tapi sekarang tiap pagi aku ikut senam online bareng temen-temen. Seru loh, bikin fresh. Serius? Wah, kayaknya aku mesti ikutan juga deh. Tapi aku malu kalau telat gerakan. Tenang aja Kev, semua orang juga belajar pelan-pelan. Yang penting mau coba dulu. Nova jadi penyemangat buat Kevin. Dari sahabatnya, Kevin tahu kalau perubahan kecil bisa bikin hidup lebih sehat dan menyenangkan. Dukungan seorang teman kadang lebih berarti dari 1000 nasihat. Pagi Kev. Wah, akhirnya kita bisa lari bareng lagi ya. Gimana rasanya bangun pagi? Berat nggak? Hehehe, setelah sekian lama ya Nov. Tapi jujur sih bangun pagi gini berat banget rasanya. Tapi pas tahu dari pagi gini, ternyata worth it juga ya. Nah, itu dia. Makanya aku selalu bilang kan, kalau pagi hari itu paling segar dan nikmat. Yuk, stretching dulu biar aman dan gak kram. Oke deh, kamu yang pimpin ya. Aku masih agak kaku. Hehehe. Sip, gampang aja. Nov, kamu kok bisa konsisten olahraga terus? Aku baru sekali aja udah males dan ngeluh terus. Hahaha. Awalnya aku juga gitu kok. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Apalagi kalau udah lihat hasilnya, badan lebih fit, pikiran juga lebih fresh. Iya sih, aku pengen banget kayak gitu. Biar gak gampang capek dan aku bisa cari semangat. Tenang aja, kita mulai pelan-pelan dulu. Jalan cepat, terus lari kecil. Jangan maksa. Oke, siap. Yuk kita gas sekarang. Wih, ternyata lari rame-rame lebih enak ya. Kalau sendirian pasti udah nyerah dari tadi. Kan aku udah bilang, kebersamaan bikin semangat lebih kuat. Apalagi kita bisa saling nyemangatin. Benar juga. Habis ini kita jajan sehat dulu yuk. Biar sekalian lengkap. Wah, boleh tuh. Buah atau roti gandum enak deh kayaknya.
Hahaha, deal, jangan malah gorengan ya. Iya iya, tenang aja. Wah, sayang banget ya. Tamannya enak buat lari, tapi kok banyak sampah berserakan gini. Iya Kev, padahal kan kita punya hak untuk dapetin lingkungan bersih dan sehat. Tapi kalau ada yang buang sampah sembarangan, berarti mereka ngelarang orang lain juga dong. Bener, itu sama aja kayak ngingkarin kewajiban warga negara buat menjaga kebersihan lingkungan. Kalau semua orang cuek, lama-lama kita sendiri yang rugi. Makanya, selain olahraga buat jaga tubuh kita juga wajib jaga lingkungan. Sehatnya dapet, tanggung jawabnya juga jalan. Setuju, Nov. Kalau semua orang sadar hak dan kewajibannya, kayaknya taman ini bisa jadi tempat olahraga yang lebih nyaman. Kevin dan Nova sadar, menjaga kesehatan tidak hanya soal tubuh dan pikiran, tapi juga soal lingkungan sekitar. Sebagai warga negara, mereka belajar pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban agar semua orang bisa merasakan hidup sehat dan nyaman. Wah, Kev, Papa lihat kamu sekali lebih bugar ya. Pagi-pagi udah olahraga keren tuh. Iya pak, aku ikut saran mama dan papa plus Nova. Juga ngajak aku senam bareng online. Ternyata seru banget. Tuh kan, mama bilang juga apa? Kalau badan gerak, pikiran juga lebih segar. Mama juga seneng kamu mulai makan buah sama sayur lagi. Iya ma, rasanya lebih enak. Aku juga jadi gak gampang ngantuk pas belajar online. Hahaha, iya tuh, Kevin sekarang lebih aktif di grup kelas. Bahkan kemarin dia jawab soal duluan sebelum yang lain. Ah Nov, jangan dilebih-lebihin. Tapi emang aku jadi lebih fokus sekarang. Kayaknya gara-gara tidur lebih teratur juga. Dan yang paling penting, kamu gak sendiri. Kita semua bisa saling dukung dan bisa sehat bareng. Benar banget ma, aku sadar kalau sehat itu lebih gampang dijaga kalau bareng-bareng dan gak sendirian. Pelan-pelan, Kevin mulai berubah. Dia bangun pagi, olahraga bersama Nova, makan buah dan sayur, dan lebih sering ngobrol bersama teman-temannya. Badannya jadi lebih fit, buku belajarnya lebih semangat, pikirannya juga lebih tenang. Kevin sadar, jaga kesehatan itu penting, bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi juga buat kebersamaan. Makasih ya ma, pa. Aku sekarang paham kalau sehat itu kunci utama buat sukses. Betul nak, kalau badan sama pikiran sehat, semua cita-cita bisa kamu raih. Dan ingat, kalau kita sehat bersama-sama, sukses bisa kita capai bersama juga. Setuju, sehat bersama, sukses bersama. Yes. Dari kisah Kevin, kita belajar bahwa kesehatan adalah modal utama untuk masa depan. Kalau kita jaga jiwa dan raga bersama, sukses pasti bisa kita raih bersama-sama.